Yang gue omongin sekarang sama sekali nggak ada kaitannya sama yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, ya. Tolong catat itu tuh, jangan sampai ini jadi masalah. Dikira gue nggak kaitin, nggak, sama sekali nggak. Dan ini juga, ini disclaimer memang bahwa yang gue angkat hari ini tidak terkait sama apa yang terjadi saat ini, ya. Yaitu tentang lelucon politik. Teman-teman sekalian, zaman gue masih di SMA waktu itu ada sebuah buku, ya, sebuah buku yang sangat terkenal yang judulnya adalah Mati Ketawa Cara Rusia. Mati Ketawa Cara Rusia. Dan di sana itu buku cuma hanya kumpulan jokes sebenarnya dan lucu-lucu banget, ya. Dan itu menggambarkan bagaimana lelucon yang dibuat oleh orang-orang Rusia sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang berkuasa di masa itu. Gua pribadi lihat banget, soalnya gara-gara itu jadi muncul tuh buku-buku lain. Misalnya Mati Ketawa Cara Dokter, Mati Ketawa Cara Amerika, Mati Ketawa Cara macem-macem lah, yang membuat buku tadi makin terkenal, ya. Sampai pada suatu kondisi begini, ketika gue ngobrol sama Mas Deddy Miing Bagito, ya, Mas Deddy Gumelar, tentang humor dari sisi sebagai sarana untuk melepaskan kepenatan. Bahasanya Mas Deddy adalah humor sebagai ventilator. Kira-kira ilustrasinya kayak gini nih. Lu bayangin di sebuah kamar pengap, ya, nggak ada AC, ya, jendela juga kecil, tapi ada satu lubang ventilasi. Ya, lubang ventilasi tadi itu menerima asupan udara segar dari luar, dan orang-orang yang ada di ruangan tadi itu tentunya sangat bergantung sama ventilasi itu. Kenapa? Untuk terbebas dari rasa pengap yang ada di ruangan tersebut. Humor adalah ventilasi itu. Makanya humor dianggap sebagai ventilator. Ini nggak ada hubungannya sama ventilator yang buat COVID, ya, sama sekali nggak, karena memang gue tidak mengkaitkan dengan itu juga gitu loh. Tapi gue setuju dengan apa yang disampaikan Mas Didi, bahwa humor itu adalah bentuk perlawanan dan juga bentuk pelepasan terhadap rasa tertekan. Nah, kenapa buku itu menjadi penting di kala itu? Karena banyak orang yang kemudian mengkaitkan apa yang terjadi di Rusia dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu dulu orang ngelawak juga nggak berani yang tajam-tajam amat, takut kenapa-napa. Ya, dengan tanpa menggunakan rasa hormat gue kepada orang-orang di masa itu, ya itu memang cukup menyeramkan ketika lo ngelawak tapi nanti bisa dapat masalah dan lain sebagainya. Jadi orang menganggap relevansinya tinggi antara apa yang terjadi di Rusia lewat Mati Ketawa Cara Rusia dengan apa yang ada di Indonesia, dan beberapa orang malah kemudian meminjam cerita yang ada di buku tersebut demi untuk menggambarkan apa yang terjadi di Indonesia. Teman-teman, gue nggak akan mengebahas isi bukunya, silakan nanti lo cari sendiri. Tapi apakah itu bagus? Buat gue bagus banget. Yang menarik adalah seperti ini. Ada seorang filsuf mungkin, ya, sebutnya namanya George Orwell, dan dia pernah bilang seperti ini: hati-hati terhadap lelucon politik, karena dalam setiap lelucon politik terselip sebuah revolusi kecil. Wah, sebuah revolusi kecil. Jujur aja teman-teman sekalian, memang kalau disuruh pilih antara demo sama humor, gue sih lebih milih orang mendingan berhumor. Kenapa? Lu lebih fun, ya. Ingat nggak apa terjadi di Gedung Dewan ketika banyak komika tampil datang untuk merosting anggota dewan, dan anggota dewan tadi tertawa. Ya, buat gue ini hebat, ya, ketika ada seseorang yang kemudian di roasting dan dia menerima dengan lapang dada ketika di roasting. Itu buat gue bentuk kedewasaan, dan gue sangat mengapresiasi itu. Jadi kalau memang disuruh pilih antara demo sama berhumor, gue sih lebih mempersilahkan orang untuk berhumor. Kenapa? Akan lebih fun, akan lebih entertaining, dan pesennya tetap nyampe. Ingat nggak dulu gue pernah bicara masalah court jester atau corporate jester, ketika ada orang yang ditugasi untuk menyampaikan kepada raja, dan ada beberapa materi yang disampaikan adalah bentuk apa yang jadi keresahan masyarakat kelas bawah. Jadi si court jester tadi sebagai badut istana itu menyampaikan materinya ke raja dengan mengambil apa yang terjadi di masyarakat bawah. Buat gue mah keren, ya. Nah, humor itu bisa melakukan pendekatan dengan cara seperti itu. Nah, ini yang seru. Ketika kita lagi ngobrol-ngobrol nih,
temen gue tiba-tiba bilang gini sama gue, share, jujur, ya, jujur nih, kondisi saat ini seperti apa? Apakah di Indonesia, kalau gue lihat sih, share, humor Indonesia lagi tinggi-tingginya nih. Kenapa? Karena mungkin mereka didorong oleh ketidakpastian pemerintah atau sikap pemerintah yang represif gitu loh. Untuk itu gimana, share? Jujur. Gue terus terang, gue nggak kepengen ngomong sebelum misalnya begini, cuma gue bilang gini ke dia, humor itu semakin subur ketika semua jalur sudah ditutup. Jadi lu nggak bisa ngomong apa-apa lagi tuh, ya. Lu nggak bisa bicara apa-apa lagi, akhirnya lu hanya bisa menggunakan humor, ya. Ketika lu ngomong hilang, nah lu pakai humor tuh. Ketika lu ngomong langsung lu nggak nongol lagi, nah itu lu pakai humor tuh, ya. Kalau sekarang nih, kondisi sekarang di tahun 2022 ini, menurut gua tidak sampai seperti apa yang terjadi ketika era Orde Baru. Maaf, gua harus jujur, enggak. Buktinya apa? Orang ngomong pada maki-maki presiden, meskipun gua kesel dengarnya ya. Kok ada ya orang yang sejahat itu sama pimpinannya gitu. Kenapa sih nggak lo coba sampaikan dengan baik? Kalau memang kritik silakan. Nggak ada lah pemimpin yang sempurna. Kok jadi curhat gua. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi sekarang orang lo lihat aja masih banyak tuh maki-maki di TikTok, di Twitter, maki-maki pemerintah, maki-maki si A, si B, si C gitu loh. Berarti itu nggak cukup alasan untuk melakukan perlawanan lewat humor, seperti kalau disamakan dengan era yang terjadi di Rusia waktu itu atau di zaman Orde Baru. Tapi kan humor juga naik, Seth. Iya, silakan, nggak apa-apa, kan gua nggak bilang nggak boleh. Cuma apakah sama dengan kondisi saat itu? Gua harus bilang enggak. Waktu itu orang bener ngomong sedikit tuh bisa hilang, dan terbukti lah di era itu kan banyak ya orang-orang yang hilang tanpa bekas gitu loh, nggak ketahuan di mana, tiba-tiba udah dalam kondisi meninggal gitu loh. Nah itu kan di zaman itu memang sering terjadi ya. Tapi saat ini kayaknya gue nggak lihat seperti itu. Orang masih bebas koar-koar di luar, masih bebas mengkritik ya. Artinya tidak cukup alasan menyamakan kondisi saat ini dengan kondisi di masa itu. Tapi apakah bentuk perlawanan humor boleh? Silakan, nggak apa-apa. Gue malah senang kalau orang mau mengkritik dengan cara berhumor gitu loh. Karena jujur aja lah, buat gue semua orang pasti punya kelemahan, juga pasti punya kelebihan. Kayak gue, kelemahan gue apa? Kelemahan gue kurang kurus. Kelebihan gue apa? Kelebihan gue adalah kelebihan lemak. Artinya gue punya kelebihan dan kekurangan yang sama gitu. Dan gue bahagia aja, meskipun bini gue udah mulai marah karena harus segera menurunkan berat badan. Tapi kalau balik ke masalah tadi yang gue bilang sama teman-teman, artinya apa? Artinya teman-teman sekalian, lelucon politik itu lebih aman disampaikan. Ingat nggak loh, ketika gue pernah menyampaikan ada 14 jurus humor yang diambil dari bukunya Pak Darminto M. Sudarmo, ya, yang judulnya Anatomi Lelucon di Indonesia. Ada di yang pertama, nomor 1, namanya Guyon Parikeno. Ketika lo mengkritik orang, lo meledek orang, tapi orang itu nggak marah, kan lebih enak ya kalau pakai itu ya. Cuma lagi-lagi kan sepertinya nih sekarang kita lagi bangsa yang jadi gampang marah ya. Aku juga agak ngeri nih. Meskipun gua beberapa kesempatan bilang yuk kita pakai humor aja yuk kalau ngeritik orang, nggak usah yang marah-marah, maki-maki, nyebut kata-kata kotor, janganlah ya. Seburuk apapun orang tuh pasti punya kelebihan. Kenapa sih lo nggak lihat dari sisi yang baiknya? Nggak bisa share, ya terserah. Jangan marah-marah sama gua, kan gua cuma ngomong. Gue sih nggak pengen mengikuti cara seperti itu, karena buat gue cara itu nggak patut ya. Tapi lagi-lagi itu balik ke orangnya masing-masing. Kalau menurut lo gue harus begini, silakan, itu kan hak lo. Tapi kan hak gue juga untuk bilang gue nggak suka dengan cara seperti itu. Kira-kira gitu. Balik ke lelucon politik, teman-teman sekalian, yang tadi gue sampaikan itu jujur aja memang adalah salah satu hal yang jadi concern gue nih selama ini. Kenapa gue bilang begitu? Karena banyak orang yang menyamakan hal yang sama antara sekarang dan masa lalu, ya, yang di Rusia itu, ya. Dan lagi-lagi ini nggak ada kaitannya sama perang Rusia Ukraina, gue nggak bilang itu. Cuman gue menangkap momen dari buku Mati Ketawa Cara Rusia. Gue sih lagi menunggu nih, nanti kira-kira ada lagi nggak ya buku-buku Mati Ketawa cara apa gitu. Karena itu buat gue menambah hasanah orang berpikir secara humor. Karena jujur aja, berpikir dengan menggunakan humor itu sangat menyenangkan dan mengurangi korban-korban perasaan.
Kira-kira demikian.